Suami terakhir. Bab 6891 Bab 6895 Bab 6891. Apa? Melihat pemandangan ini, ekspresi Harold berubah drastis, dan dia menatap Daryl dari dekat saat ini, hatinya terkejut. Ini tidak mungkin. Baru saja, dengan gerakan 10.000 pedang hantu, dia meledakkan 10 tingkat keterampilan, dan tidak ada seorang pun di seluruh benua Tianxin yang dapat menghentikannya. Bahkan jika Gu Qianqiu dalam kondisi puncaknya, dia tidak dapat menghentikannya. Dan Daryl di depannya berhasil memblokirnya hanya dengan lapisan pelindung. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat yang sama, para murid di sekitarnya juga tercengang, menatap Daryl, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Itu berhasil diblokir olehnya. Kekuatan Daryl ini sangat menakutkan. Hahaha. Pada saat ini, Twilight sadar, wajahnya penuh kegembiraan dan kekaguman. Hahaha. Tuan benar-benar melihat orang yang tepat. Saudara Daryl luar biasa. Saat dia mengatakan itu, Twilight mengejek Harold. Harold, kamu bahkan bukan tandingan saudara Daryl dan kamu masih ingin menjadi penguasa. Itu benar-benar membuat orang tertawa. Kata-kata itu penuh dengan penghinaan. Mendengar ini, ekspresi Harold berubah menjadi jelek seketika. Dia ingin membantah saat itu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Daryl baru saja memblokir pukulan terkuatnya. Tapi saat sedang marah, Harold mau tidak mau melihat Daryl, merasa sedikit aneh di hatinya. Anak ini terlihat biasa-biasa saja, dan dia bisa memblokir 10.000 pedang hantu saya, itu benar-benar sulit dipahami. Ini. Melihat pemandangan ini, Snowy yang tidak jauh juga menggigit bibirnya dengan ringan, dengan sedikit kerumitan di matanya. Tuan tidak bisa mengalahkan Daryl. Situasi ini semakin sulit dikendalikan. Harold. Pada saat ini, Daryl berdiri dengan bangga, menatap Harold dari dekat, dan mengatakan kata demi kata. Jika ada trik lain, gunakan saja. Tidak perlu saudaraku bergerak hari ini, saya akan meminta nasihat sendiri. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh penonton. Pada saat ini, mata penonton semua terfokus pada Harold. Menghadapi situasi ini, wajah Harold menjadi biru dan pucat untuk beberapa saat, dan dia kaget dan marah pada saat itu, tetapi dia tidak mudah menyerang. Sial, aku sudah bertahun-tahun berada di sungai dan danau, kapan aku diprovokasi seperti ini? Hanya saja, kekuatan anak ini tidak terbayangkan. Jika dia terus bertarung, saya tidak memiliki peluang untuk menang. Bagaimana? Melihat dia masih tidak mau menanggapi, Twilight tersenyum dan terus mengejek Harold. Apakah kamu tidak berani bertarung? Harold, kamu dianggap orang yang gigih, apakah kamu menjadi begitu penakut sekarang? Harold mendengus dingin, tidak bisa menahannya lagi, dan berkata dengan dingin kepada Twilight. Kamu sangat bangga, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Saat kata-kata itu jatuh, Harold diam-diam mengedipkan mata pada Snowy. Dia memberi isyarat agar dia mengejutkan Daryl. Sampai saat ini, Harold akhirnya menemukan bahwa musuh terbesar saat ini bukanlah Gu Qianqiu, tetapi Daryl yang tidak pernah dianggap serius ini. Tapi belum terlambat untuk mengubah taktik. Setelah menerima petunjuk Harold, Snowy mengerti, dan sementara semua orang tidak memperhatikan, dia diam-diam mendekati Daryl. Saat ini, Twilight dan Gu Qianqiu semuanya fokus pada Harold, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan Snowy. Daryl memiliki perasaan yang tajam dan merasakan bahwa Snowy mendekat dari belakang, tetapi dia tidak peduli pada saat itu, berpikir bahwa dia ada di sini untuk melindungi Gu Qianqiu, jadi dia segera berkata. Snowy, kamu dan Senior Li optimis tentang saudara Gu. Serahkan masalah ini kepada saya. Baik. Snowy menjawab, tetapi tidak bergerak, tetapi berdiri di belakang Daryl. Daryl juga tidak peduli, dan matanya tertuju pada Harold lagi. Harold, jika kamu tidak berani bertarung, bawa orang-orangmu dan mundur.
Jangan buang waktu semua orang. Ketika dia mengatakan ini, Daryl penuh percaya diri. Setelah konfrontasi barusan, dia berharap Harold tidak akan berani bertindak gegabah lagi. Harold mencibir, tetapi tidak menanggapi. Pergi ke neraka. Pada saat ini, Snowy, yang berdiri di belakang Daryl, tiba-tiba berteriak, mengangkat tangan batu gioknya, dan menamparkan punggung hati Daryl dengan keras. Apa? Merasakan serangan tiba-tiba Snowy dari belakang, Daryl terkejut. Pada saat itu, pikirannya berdengung, dan dia melihat kembali ke Snowy. Snowy, kamu. Pada saat ini, pikiran Daryl hampir kosong. Dia tidak menyangka bahwa Snowy akan tiba-tiba menyerangnya. Bab 6892. Snowy. Nona, apa yang kamu lakukan? Pada saat yang sama, Gu Qianqiu dan Twilight juga terkejut. Mereka semua berseru dan bergegas pada saat bersamaan. Hanya saja jaraknya terlalu jauh, dan sudah terlambat. Hahaha. Pada saat ini, Harold menunjukkan senyuman, dan berkata dengan bangga. Apakah kalian tidak menyangka? Anda mengira Snowy melarikan diri dari altar utama, tetapi Anda tidak tahu bahwa dia telah menoleh kepada saya. Saat berbicara, Harold memberi Snowy pandangan setuju. Apa? Snowy berlindung pada Harold. Mendengar ini, tidak peduli itu Daryl, Gu Qianqiu dan Twilight, mereka semua terkejut dan benar-benar terpana. Terutama Daryl, saat ini pikirannya berputar dengan cepat, dan dia akhirnya menemukan segalanya. Ternyata semua ini adalah rencana Harold. Dia sengaja mengirim Snowy untuk bergabung dengan kami, dan kemudian membawa kami ke penyergapan di sini. Hanya saja, Snowy setia kepada Gu Qianqiu, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengkhianatinya? Di antara mereka, pasti ada rahasia yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, Daryl mau tidak mau berkata, Snowy, tenanglah. Namun, Snowy tidak bisa mendengarkan sama sekali, wajahnya yang lembut penuh dengan kedinginan, tanpa fluktuasi apapun, dan berkata dengan dingin. Siapapun yang menentang Tuan akan mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Snowy meledak dengan seluruh kekuatannya. Tuan. Mendengar ini, hati Daryl bergetar, dan melihat wajah dingin Snowy, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Oh, Snowy dikendalikan. Menyadari hal ini, Daryl ingin mengelak, tapi sudah terlambat. Bam! Dalam sekejap mata, Snowy menamparkan punggung hati Daryl. Telapak tangan ini meledak dengan seluruh kekuatannya, dan raungan terdengar. Daryl mengerang, memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya langsung terhempas. Terbang puluhan meter jauhnya, Daryl menabrak dinding gunung dan jatuh. Saat dia mendarat, Daryl jelas merasa bahwa dua tulang rusuknya patah, dan darah di tubuhnya melonjak, dan dia hampir pingsan. Ketika rasa sakit yang parah datang, Daryl tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dahinya dipenuhi keringat dingin, tapi diam-diam dia bersyukur di dalam hatinya. Untungnya, saya memiliki teratai merah Dharma Karma untuk melindungi tubuh saya. Jika tidak, telapak tangan Snowy akan membunuh saya. Saudara Daryl. Pada saat ini, Twilight berteriak, bergegas mendekat, dan membantu Daryl berdiri. Bagaimana keadaanmu? Saat dia mengatakan itu, Twilight menoleh ke arah Snowy dan berteriak. Nona, mengapa kamu mengkhianati Raja? Pada saat ini, Twilight tidak menyadari bahwa Snowy di depannya bukanlah Snowy yang dia kenal, dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Gu Qianqiu juga khawatir, dan berkata kepada Daryl. Saudaraku, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Daryl menarik napas dalam-dalam dan menghiburnya dengan senyuman. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Mendengar ini, Gu Qianqiu sedikit lega, lalu menatap Snowy dengan rumit. Snowy, kamu gila. Apakah kamu benar-benar ingin mengkhianati gurumu? Seorang guru. Wajah indah Snowy penuh ketidakpedulian. Kamu sama sekali bukan tuanku. Tuanku Gu Qianqiu meninggal di kota awan cerah sebelumnya,
dan sekarang aku hanya mematuhi perintah Master Sekte Harold. Berkata, Snowy melirik Daryl dan Gu Qianqiu dengan dingin. Dan kalian, yang ingin menumbangkan Dao Surgawi dan melawan Master Sekte Harold, semua pantas mati. Beberapa kata terakhir, seperti es, membuat orang merasa merinding. Kamu merasakan dinginnya Snowy, hati Gu Qianqiu bergetar, dan dia kaget dan marah. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa Snowy, yang selalu lembut dan baik hati, akan mengatakan kata-kata yang tidak berperasaan saat ini. Yang membuat hatinya semakin sakit adalah bahwa ini masih murid yang paling dicintainya. Kakak Gu. Pada saat ini, Daryl menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan berkata kepada Gu Qianqiu. Jangan salahkan Snowy, dan jangan sedih. Dia dikendalikan oleh Harold. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan sama sekali. Gu Qianqiu adalah orang yang cerdas. Ketika dia mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, dia marah dan memelototi Harold. Harold, tidakkah kamu merasa malu menggunakan cara tercela untuk menangani dengan junior? Hahaha. Menghadapi kemarahan Gu Qianqiu, Harold tertawa. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal kecil, mengapa saya harus malu? Bab 6893. Saat dia mengatakan itu, Harold berjalan menuju Gu Qianqiu selangkah demi selangkah, nadanya penuh ejekan. Aku tahu siapa yang bisa menjagamu sekarang. Jika kamu mengatakan bahwa kamu sudah tua, maka kamu dapat menunjukkan tanganmu dan biarkan para murid yang hadir melihat. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Harold tiba-tiba berakselerasi, dan dia menamparkan Gu Qianqiu dengan telapak tangannya. Saat ini, wajah Harold penuh percaya diri, karena dia tahu betul bahwa Gu Qianqiu masih terluka parah, dan dia tidak jauh lebih baik dari orang biasa, dia dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari. Penjahat tak tahu malu. Melihat pemandangan ini, Twilight mengutuk dan bergegas membantu, tapi sudah terlambat. Melihat Harold menghambur ke arahnya, Gu Qianqiu tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menyapanya dengan telapak tangan. Detik berikutnya, telapak keduanya bertabrakan, dan Gu Qianqiu mengerang, dan dia terhuyung ke belakang, mengambil puluhan langkah, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Tebakan Harold benar, meskipun Gu Qianqiu telah meminum pil roh, dia belum sepenuhnya terintegrasi saat ini. Kekuatannya saat ini paling banyak satu peringkat, dan dia sama sekali bukan tandingan Harold. Hahaha. Harold sangat berpuas diri, menatap Gu Qianqiu, dan dengan bercanda berkata, sangat rentan, bahkan bajingan sepertimu ingin berpura-pura menjadi Gu Qianqiu. Kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat mengatakan hal ini, mata Harold penuh dengan pengkhianatan. Setelah kata-kata itu jatuh, semua murid di sekitarnya memandang Gu Qianqiu dengan rumit, dan mau tidak mau mengkritiknya. Itu benar-benar palsu. Huff, bahkan Master Sekte Harold tidak bisa berhenti bergerak, itu pasti palsu. Emas sejati tidak takut api, dan sekarang akhirnya terungkap. Murid-murid yang hadir saat ini sepenuhnya dibimbing oleh Harold, dan mereka semua berpikir bahwa Gu Qianqiu di depannya adalah palsu. Lagi pula, Gu Qianqiu yang asli begitu kuat, bagaimana dia bisa begitu rentan? Namun, mereka tidak tahu bahwa Gu Qianqiu di depannya seperti palsu, tetapi kekuatannya belum pulih. Oh! Melihat adegan ini, Daryl diam-diam mengerutkan kening, merasa sangat cemas. Harold ini benar-benar licik dan bahkan memainkan trik ini. Para murid yang hadir saat ini semua percaya bahwa saudara Gu itu palsu, ini merepotkan. Hahaha. Mendengar omelan dari murid-murid di sekitarnya, Harold sangat berpuas diri, dan berkata kepada Gu Qianqiu. Bagaimana, wajah aslimu telah terungkap, apalagi yang bisa dikatakan sekarang? Gu Qianqiu mendengus dingin dan mengabaikannya. Masih tangguh. Melihat sikapnya, Harold tidak marah sama sekali, tetapi mencibir dan berkata, baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda berlutut dan memohon belas kasihan,
saya akan mengampuni nyawa anjing Anda. Saat berbicara, Harold menatap Gu Qianqiu dari dekat, matanya berbinar karena kekejaman. 20 tahun, 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir, Harold hidup dalam pengasingan, siang dan malam, dia bermimpi mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Dan terlebih lagi, melihat Gu Qianqiu dengan matanya sendiri, berlutut di depannya dan tunduk. Dan sekarang, mimpi itu akhirnya terwujud. Berlutut dan memohon belas kasihan. Mendengar ini, wajah Gu Qianqiu menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin kepada Harold. Apakah kamu layak? Wajah Harold berubah, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Kamu ingin mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Harold mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan kepala Gu Qianqiu dengan telapak tangannya. Saat dia menembak, Harold merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin. Gu Qianqiu, lelaki tua ini memberimu kesempatan, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak memanfaatkannya dengan baik. Suara itu sangat kecil sehingga hanya dia dan Gu Qianqiu yang bisa mendengarnya. Melihat serangan telapak tangan Harold, ekspresi Gu Qianqiu berubah, dan akhirnya dia diam-diam menghela nafas dan menutup matanya. Situasi saat ini tidak berdaya untuk berubah. Sepertinya inilah takdirku. Kakak Gu. Master Sekte. Pada saat ini, baik Daryl dan Twilight tidak bisa menahan tangis dengan cemas, terutama mata Daryl berwarna merah darah saat ini, hampir terbakar karena kecemasan. Daryl selalu mementingkan cinta dan kebenaran, bagaimana dia bisa tahan melihat saudara angkatnya mati secara tragis saat ini. Hanya saja dia baru saja diserang oleh Snowy, dua tulang rusuknya patah, dan darah di tubuhnya bergolak, dan dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Jangan sakiti tuanku. Twilight berteriak keras, dan sosoknya meledak, seperti harimau yang menuruni gunung, langsung menuju Harold. Dalam sekejap mata, Twilight mendatangi punggung Harold dan menamparkan telapak tangannya dengan keras, mengenai punggung Harold. Bab 6894. Dengan telapak tangan ini, Twilight menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan udara di sekelilingnya tiba-tiba terkoyak oleh angin telapak tangan tersebut. Hahaha. Namun, Harold penuh dengan penghinaan, dan dengan dingin mengucapkan dua kata. Mencari kematian. Setelah kata-kata itu jatuh, Harold dengan cepat berbalik dan menemui Twilight dengan telapak tangan. Bam! Detik berikutnya, telapak kedua belah pihak bertabrakan, dan terjadi kejutan, dan sosok Harold bergoyang, dan dia dengan cepat berdiri kokoh. Tapi Twilight mendengus teredam, dan terhuyung mundur. Setelah mundur belasan meter penuh, dia berhasil berdiri diam, dan wajahnya agak pucat dan lemah. Omong-omong, kekuatan Twilight hanya sedikit lebih lemah dari Harold, tetapi baru saja dia telah menggunakan banyak keterampilan dalam bertarung melawan murid-murid di sekitarnya. Jadi menghadapi Harold yang berada di puncaknya, dia tentu saja bukan tandingannya. Saat ini, Harold penuh dengan penghinaan, dan berkata dengan dingin kepada Twilight. Hanya karena kamu ingin menyelamatkan orang. Mendengar ini, Twilight sangat marah, dia mengertakkan gigi dan berkata. Bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya hari ini, saya tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Setelah kata-kata itu jatuh, Twilight mengerahkan keahliannya dan ingin bergerak. Namun, Harold tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada saat itu, sosoknya melintas, dan dia bergegas mendekat, mengangkat tangannya untuk menyegel beberapa titik akupuntur di tubuh Twilight. Tiba-tiba, tubuh Twilight bergetar, tidak bisa bergerak. Oh! Melihat pemandangan ini, hati Daryl bergetar, dan dia sangat cemas. Situasi saat ini menjadi semakin tidak menguntungkan. Snowy dikendalikan, Fanny pingsan, titik akupuntur Twilight disegel, meninggalkan Gu Qianqiu sendirian. Tapi kekuatannya belum pulih, dan dia sama sekali bukan lawan Harold. Bergumam di dalam hatinya, Daryl diam-diam menenangkan dirinya, dan kemudian diam-diam mendapatkan kembali kekuatannya. Kamu. Pada saat ini,
Twilight menatap Harold dengan kebencian yang tak terlukiskan ketika titik akupunturnya disadap. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Mendengar ini, Harold tidak marah sama sekali, sebaliknya dia berkata dengan senyum bercanda. Ketika kamu turun ke sini, kamu dapat berbicara sendiri dengan Tuan Yan. Setelah kata-kata itu jatuh, Harold hendak menyerang dan membunuh Twilight. Melihat situasi ini, wajah Gu Qianqiu menjadi dingin, dan dia berteriak. Harold, jika kamu berani melukai sehelai rambut Penatua Li, aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Nada suaranya dingin dan dingin. Sial. Mendengar teriakan Gu Qianqiu, wajah Harold menjadi dingin, sangat jelek. Sekarang dia adalah penguasa Dao Surgawi. Jika dia acuh tak acuh dimarahi oleh Gu Qianqiu di depan begitu banyak orang, di mana dia akan meletakkan wajahnya di masa depan. Namun, membunuhnya secara langsung akan terlalu murah baginya. Berpikir pada dirinya sendiri, ketika Harold melihat Snowy, dia langsung punya ide, dan segera berkata dengan acuh tak acuh. Snowy, beri pelajaran pada penipu bodoh ini. Saat memberi perintah, wajah Harold penuh dengan keganasan. Dia tahu bahwa Gu Qianqiu juga orang yang menyelamatkan muka, jadi dia sengaja meminta Snowy untuk memberinya pelajaran. Gu Qianqiu pasti tak tertahankan untuk diberi pelajaran oleh muridnya sendiri. Ya, Master Sekte. Mendengar perintah itu, Snowy menjawab, lalu dengan cepat berjalan, dan berkata dengan dingin kepada Gu Qianqiu. Kamu berani menghina Master Sekte, sialan. Setelah kata-kata itu jatuh, Snowy mengangkat tangannya dan menamparkan Gu Qianqiu dengan keras. Plak. Mendengar suara renyah, Gu Qianqiu bergoyang dan hampir jatuh, dan cetakan telapak tangan berwarna merah darah dengan cepat muncul di wajahnya. Gu Qianqiu benar-benar terpana, menatap kosong ke arah Snowy, terdiam. Meskipun dia tahu bahwa Snowy sedang dikendalikan oleh pihak lain, tetapi bagaimanapun, dia adalah murid kesayangannya. Saat ini dia menamparkan wajahnya, Gu Qianqiu merasa sangat tidak nyaman. Berhenti. Pada saat ini, ekspresi Daryl dan Twilight juga berubah, dan mereka mau tidak mau berteriak keras. Terutama Twilight, yang sangat bersemangat saat ini, berteriak pada Snowy. Nona, bangunlah, dia adalah tuanmu. Sungguh keterlaluan bagi seorang murid untuk mengalahkan tuannya. Saat ini, Twilight hanya berharap Snowy bisa segera bangun. Diam. Namun, Snowy tidak bisa mendengarkan sama sekali. Dia berteriak pada saat itu, dan berkata dengan dingin. Dia hanyalah penipu hina dan tak tahu malu. Bukan tuanku sama sekali. Karena dia berpura-pura menjadi tuan, aku ingin mengalahkannya lebih jauh lagi. Setelah kata-kata itu jatuh, Snowy menamparnya lagi. Bab 6895. Tamparan renyah terus berdering, dan semua orang di sekitar ketakutan. Melihat situasi ini, Twilight sangat cemas hingga hampir pingsan karena marah. Snowy. Pada saat ini, Daryl tidak tahan lagi, dan berteriak. Perhatikan baik-baik orang di depanmu. Dia benar-benar tuanmu. Kamu dibesarkan olehnya, tidak bisakah kamu mengenalinya? Ketika dia mengatakan ini, mata Daryl penuh dengan urgensi, dan pada saat yang sama dia juga sedikit marah. Sial, Harold ini benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Dia telah melakukan hal seperti itu, dan membiarkan Snowy memberi pelajaran kepada Gu Qianqiu. Ini lebih kejam daripada membunuh orang. Mendengar teriakan Daryl, Snowy berhenti tanpa sadar, menatap kosong ke arah Gu Qianqiu, dan menjadi ragu-ragu. Mungkinkah yang di depanku ini benar-benar master? Tidak. Tuan bilang dia palsu, Tuan tidak mungkin salah. Melihat situasi ini, Ivy berjalan cepat dan berteriak pada Daryl. Kamu bajingan tak tahu malu. Apakah kamu perlu bicara terlalu banyak? Seperti yang aku katakan, cepat atau lambat aku akan membiarkanmu mati di tanganku. Begitu kata-kata itu jatuh, Ivy menghunus pedang panjangnya dan hendak menusuk Daryl. Ivy, hentikan. Namun, saat ini,
Harold menghentikannya dan berkata, "Selamatkan dia dulu." Omong-omong, Harold berencana untuk membunuh Daryl dan Gu Qiankyu di tempat, tetapi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia berubah pikiran. Ivy tertegun sejenak, wajahnya yang halus sangat tidak senang. "Kenapa?" Harold menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ekspresi yang dalam. "Anak ini adalah tamu keluarga kerajaan. Pertahankan dia dulu, dan dia akan berguna bagi kita di masa depan." "Ya, Tuan." Melihat tuannya berbicara, meskipun Ivy tidak mau, dia harus menurut dan segera mengangguk. Pada saat ini, Harold tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan cepat pergi, menyegel titik akupuntur Gu Qiankyu, dan kemudian memberitahu murid-murid di sekitarnya. "Ikat orang-orang ini dan tempatkan mereka di penjara altar utama." Saat dia mengatakan ini, mata Harold berkedip dengan dingin. Dia memutuskan bahwa pada upacara suksesi 3 hari kemudian, dia akan membunuh Gu Qiankyu di depan semua murid di altar utama. Murid patuh. Mendengar perintah itu, para murid di sekitarnya dengan cepat mengepung dan mengikat Daryl dan yang lainnya. Pada saat ini, Daryl tidak melawan, dan pada saat yang sama hatinya sangat tenang. "Harold ini tidak mengeksekusi kita di tempat, ya, masih ada kesempatan." Di sisi lain, kota Kizu. Di aula istana, Jibeye duduk di sana, sesekali melihat keluar pintu, dengan antisipasi yang tidak bisa disembunyikan di antara alisnya. Sejak kekalahan di kota awan cerah, Jibeye tidak menonjolkan diri, tidak berani memulai perang lagi. Setelah kota awan cerah dikalahkan, ratusan ribu tentara dikonsumsi, yang hampir merupakan cedera serius. Kedua, dengan Raja Shaoyang dan Ying Kuang dibantu oleh Daryl, Jibeye hampir tidak percaya diri. Sekarang setengah bulan telah berlalu, Jibeye telah mengatur ulang pasukan dan kudanya, hanya menunggu Hao Tian meninggalkan retret. Setelah beberapa pertempuran sebelumnya, Jibeye akhirnya mengerti bahwa jika dia ingin berurusan dengan Daryl, dia harus memiliki Hao Tian. "Jenderal." Pada saat ini, seorang penjaga pribadi masuk dengan cepat, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Jenderal, Yang Mulia Hao Tian telah meninggalkan retret." Hahaha. Mendengar ini, Jibeye sangat gembira, segera bangkit, dan berjalan keluar dengan tidak sabar. "Hebat." Ketika dia sampai di luar pintu, dia melihat Hao Tian berjalan perlahan, mengenakan jubah hitam, dipenuhi aura yang tak terduga dan kuat, dan matanya seperti kilat, yang membuat orang tidak berani melihatnya dari dekat. Merasakan aura Hao Tian, Jibeye diam-diam mengagumi, lalu tertawa dan menyapanya, menangkupkan tangannya dan berkata, "Selamat, Yang Mulia Hao Tian, karena berhasil keluar dari retret." Hao Tian tampak acuh tak acuh, dan bertanya, "Apakah ada berita tentang Daryl?" Setelah lebih dari sebulan mundur, kekuatan Hao Tian telah kembali ke puncaknya, dan yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah menyingkirkan Daryl dan kembali ke domain dewa. "Ya." Menghadapi pertanyaan itu, Jibeye memalingkan matanya, dan ayam kecil itu mematuk nasi dan mengangguk. Daryl berada di kota awan cerah. Saat menjawab, Jibeye dengan hati-hati memperhatikan perubahan wajah Hao Tian. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia dikalahkan dalam pertempuran sebelumnya di kota awan cerah. Bagaimanapun, dia tidak memberitahu Hao Tian tentang berita Daryl untuk pertama kalinya.